Kalau Gaza diuji dengan dibantai, kita diuji dengan apa nanti? Nah, Saya membayangkan pembantaian berikutnya di akhir zaman, Malhamah, ini lebih keji, lebih sadis, lebih berat daripada apa yang kita saksikan di Gaza. Sekarang kita menyaksikan Gaza dibantai, nanti Gaza yang akan menyaksikan kita dibantai. Ini kalimatnya lakum loh untuk kalian yang ada Untuk di bumi, manusia ya. untuk manusia. ya. Jangan dihilangkan kalimat ini. Ini satu-satunya dalil menunjukkan bumi ini bukan datar, bulat untuk siapa? Datar itu untuk kita, untuk malaikat. Ya. Kemudian kita pernah setiap hari kita melihat matahari dan bulan. Ketika kita melihat bulan, itu bentuknya datar apa bulat, Mas? Bulat. Bulat. Matahari? Bulat juga. Bulat. Mungkinkah bulan bulat, matahari bulat, bumi datar? Logikanya di mana? Logikanya di mana? Beda sendiri gitu jadinya. Aneh juga sih. Nah, Tapi yang unik juga belakangan karena udah mulai awakening, orang pengen nyari tahu segala macam. Terbuka kalau ternyata pendaratan di bulan itu bukan sesuatu yang asli gitu. nah bulatnya Ini ini persepsinya sebetulnya persepsi bulatnya ini. Jadi sebetulnya bukan bulat simetris, Mas. Tapi bulat oval. Itu yang mengakibatkan ada wilayah yang sebetulnya dia gelap, tidak tersentuh oleh sinar matahari. Oh, bisa jadi. Oval, jadi tidak datar betul, datar tidak. Nggak, maksudnya pendaratan ke bulan. Oh iya. Pendaratan ke bulan banyak yang mengatakan nih konsep settingan studio gitu ya. Iya. Banyak bocoran-bocoran yang kemudian dia ketika ada kedatangan George W. Bush yang senior ke NASA, di latar belakang ada green screen. Ya, itu tuh yang rame. Kemudian banyak yang ketika ngambang gelasnya ada airnya. Banyak hal-hal yang agak sedikit. Kemudian kalau nggak salah Buzz Aldrin yang bilang dia nggak berangkat ke bulan. Yang kemudian di situ yang uniknya keberangkatan ke bulan tuh kalau nggak salah tahun 40-an kalau nggak salah mereka berangkat ke bulan, kalau nggak salah menginjakkan kaki di bulan gitu ya. 1960-an ya, 1964 atau 65 ya? 64 ya, itu maksudnya mereka mendarat di bulan. Sampai sekarang belum ada manusia lagi yang mendarat di bulan. Dengan teknologi yang lebih canggih sekarang, lebih canggih lagi. Belum ada lagi orang berangkat di bulan. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika komunikasi antara astronot dengan bumi Houston, pakai telepon kabel, pakai telepon kabel gitu kan. Dulu belum ada teknologi kayak handphone belum ada gitu ya. Wireless gitu belum ada. Telepon jarak jauh yang ya handphone ya telepon jarak jauh aja belum ditemuin. Dia ke luar negeri udah bisa hubungan pakai gitu. Kabelnya siapa yang narik? Banyak pertanyaan. Ketika dikibarin benderanya berkibar, padahal nggak ada angin. Itu yang itu kemudian unik-uniknya gitu. Jejak kaki di bulan sama sepatu yang dipakai itu beda jejaknya. Dan ketika proses mendarat naiknya gitu ada gambarnya, itu kameramennya ditinggal. Editan berarti ya. Iya, makanya banyak. Tapi semua itu seperti baru keluar sekarang, Zat. World Trade Center lah, bulan lah, segala macam itu kayak baru. Mungkin karena udah mulai pada berani. Mungkin hikmahnya dengan keadaan Gaza. Betul. Bahwa yang dulu speak up itu di silence kan. Semua dibungkam. Betul. Kata saksi mata World Trade Center banyak yang mengatakan bla bla bla, itu hilang orangnya. Gitu. Sekarang semua seperti berani mengungkapkan dengan adanya sosial media, dengan mudah mengakses, mudah menyebar. Mereka kalau mau nutup bingung nutup yang mana dulu nih saking banyaknya. Nah, sekarang lagi pada sadar-sadarnya gini. Betul. Itu pengaruh dari hikmah Gaza. Betul. Saat dimana Allah akan membukakan kebenaran yang sesungguhnya dari tabir-tabir hijab konspirasi kebatilan yang Allah bukakan ya. Itulah hikmah dari firman Allah. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran dan kebatilan sirna. Dan sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti sirna. Ketika satu kebenaran saja Allah bukakan, cahayanya akan membuat orang terbuka. Oh ini batil, oh ini batil. Ini nanti sudah terjadi.
Ada hikmah lain sebetulnya terkait dengan Neil Armstrong dan Sunita Williams. Kedua-duanya diyakini memang pengakuan mereka tidak pernah sampai ke bulan. Oh ya? Tapi naik memang ke ruang angkasa. Oh. Di ruang angkasa itu kan hampa udara, tidak ada media di mana gelombang tembus merambat. Jadi gelombang itu sebetulnya gelombang suara. Apakah longitudinal, transversal, itu kalau sudah sampai pada exosphere, dia kembali lagi ke bumi kan. Jadi, kenapa? Karena di luar ini nggak ada media untuk gelombang merambat kan. Tapi qadarullah, di ruang angkasa mereka mendengar azan. Mereka mendengar azan. Jadi suara azan ini nembus sampai ke arsy Allah. Insyaallah. Dikaitkan dengan kiamat apa? Kiamat tidak akan terjadi sehingga suara azan tidak terdengar lagi di muka bumi. Allah tidak mereka manusia tidak lagi mengatakan Allah. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah wallah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga orang tidak lagi menggunakan azan Allah. Nah, luar biasanya ketika Neil Armstrong ke Mesir, dia kaget ketika mendengar suara adzan di salah satu masjid yang ada di Mesir yang dia lewati. Berhenti. Dia nyuruh berhenti ke supirnya. Lama dia mendengar suara itu sambil menangis. Neil Armstrong. Ini fakta yang disembunyikan. Saya baca dalam buku tentang sejarah Neil Armstrong yang sesungguhnya, cover story. Apa kemudian? Aku pernah mendengar suara azan ini di mana? Gitu. Ternyata azan ini di Mesir. Dia ingat azan ini dia dengar di ruang angkasa. Gelombang suara itu kembali ke bumi. Azan nembus sampai ke arsy Allah. Ada energi. Energi apa? Energi iman. Nanti kita bahas dengan energi sholat. Oh, menarik. Dan kenapa harus ke Mekah? Kenapa Ka'bah harus di Mekah? Karena Ka'bah ada di Mekah. Mekah lurus dengan arsy Allah. Salat kita sebetulnya kita mengirimkan energi iman Islam kita dalam bentuk gelombang. Manusia adalah transmitter energi. Ya. Keunikan lain apa? Ketika bumi gelap di mata Neil Armstrong dan Sunita Williams, tapi ketika Mekah dan Madinah terlihat terang. Cahaya iman, cahaya tauhid. Luar biasa. Kiamat akan terjadi. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga banyak gempa di mana-mana. Kiamat tidak akan terjadi sehingga azan tidak terdengar. Kiamat tidak akan terjadi sehingga masjid-masjid megah dan isinya kosong. Salat ini sebetulnya merupakan cara kita mengirimkan energi iman Islam kita kepada Allah. Ketika salat kita khusyuk sampai, ya, maka bacaan-bacaan ini merupakan cara di mana iman kita terhantarkan ke Ka'bah. Luar biasanya azan itu ternyata tidak pernah berhenti setiap detik. Iya, benar. Ketika Indonesia azan, belum selesai adzan Indonesia, Malaysia sudah azan. Malaysia belum selesai adzan subuh, Thailand sudah azan. Nyambung sampai ke perairan Atlantik adzan subuh, Indonesia Timur sudah adzan duhur. Kalau azan tidak pernah berhenti, berarti sholat pun nggak pernah berhenti. Kalau sholat tidak pernah berhenti, maka tidak henti-hentinya energi iman Islam manusia dari seluruh dunia dikirimkan ke Ka'bah. Maka Ka'bah menjadi pertemuan semua energi iman Islam ke titik itu ya. Kemudian diputar dengan tawaf. Tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-Ka'bata fi shimali hinama yatufu. Adalah Rasulullah SAW menjadikan Ka'bah di sebelah kiri beliau ketika beliau bertawaf mengelilinginya. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam, searah dengan 4 jari. Teori vektor itu, vektor energi. Ketika energi yang kumpul di satu titik, kembaran diputar dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam atau sejarah dengan 4 jari, akan terjadi lompatan energi yang arah vektornya ditunjukkan oleh ibu jari. Ka'bah lurus dengan arsy Allah. Masya Allah. Saya bayangkan Allahu Akbar. Itulah kenapa ketika kita mengunjungi Ka'bah Baitullah, kalimat apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, inilah saya penuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang menghadap-Mu ya Rabb. Kenapa ibadah haji diwajibkan paling tidak sekali seumur hidup? Agar kita mengirimkan energi iman Islam yang kita kirim seumur hidup kita dengan sholat 5 waktu kita, dengan sholat kita, oleh kita sendiri. Menariknya lagi Mas, tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad kan? Satu putaran kembali ke Hajar Aswad berarti. Rasulullah mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab mengatakan begini,
laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka annaka hajarun. Ya Hajar Aswad, hei Hajar Aswad, aku tahu kamu tuh batu. Innani hajar, la araftu innani hajar. Allah, aku tahu demi Allah kamu teh batu. Andai aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, ngapain aku mencium kamu? Tapi karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, sini aku cium. Bismillah, Allahu Akbar. Apa hubungan ibadah tauhid haji dengan mencium Hajar Aswad? Pertama kali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menerima Hajar Aswad, warnanya putih. Ya. Sekarang warnanya apa? Hitam. Orang menganggap itu dosa kita disedot, bukan. Apa tuh? Hajar Aswad ini adalah batu bukan dari kosmos bumi, Mas, dari surga. Dan Hajar Aswad ini adalah batu yang memancarkan gelombang radiasi pendek pada setiap permukaannya, kayak lampu gitu. Diukur oleh seorang ahli fisika, pernah minta izin untuk meneliti keutamaan Hajar Aswad ini batu apa. Dan itu atas izin pemerintah Saudi Arabia. Ternyata dia memancarkan gelombang radiasi pendek pada semua permukaannya sejauh 10.000 kaki. Berarti 3,3 km. 3,3. Nah, radiasi cahaya, gelombang radiasi itulah yang merekam wajah kita ketika kita menciumnya. Makin banyak wajah yang terekam, makin hitam dia. Makin banyak wajah yang terekam, makin hitam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam satu sanadnya, dalam satu riwayat mengatakan, Hajar Aswad akan memperlihatkan kepada Allah nanti dia melisap, ya Allah, inilah wajah hamba-hambamu yang memenuhi panggilanmu mengunjungi Baitullah, mengunjungi Baitmu. Jadi ibadah kita kirim dengan sholat kita, dikirim dengan tawaf, 1 keliling 1 lapisan langit, 7 keliling 7 lapis langit, sampailah ke arsy Allah. Amal ibadah kita kirim sendiri, wajah kita terekam. Ini wajah kita, ini amal ibadah kita. Jadi walaupun kita nggak nyium juga ada kerekam ya. Makanya harus mengharap wajah, jangan sebelah, nanti kerekamnya sebelah. Ya. Itulah kenapa kata sholat Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Gelombang radiasi yang merekam wajah kita. Allahu Akbar. Itulah kenapa haji di capture jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi haji dan sholat itu sama, Mas. Aplikasi syahadat. Kenapa sholat menjadi rukun Islam kedua setelah syahadat? Itu parameter benar tidaknya tauhid dan syahadat kita. Seorang individu muslim. Haji benar tidaknya syahadat umat Islam seluruh dunia. Konfigurasi tauhid yang raksasa. Bayangkan berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, datang dengan niat yang sama di waktu yang sama, melakukan ritual yang sama, dengan cara yang sama, menyembah Tuhan yang sama di waktu yang sama. Tauhid. Maka ketika COVID-19 terjadi, sholat masjid kosong, haji pun kosong, gak ada energi yang membuat kita terkirim. Energi tauhid inilah yang mengikat bumi dengan arsy Allah sehingga bumi kuat. Berkurang sholat, berkurang orang mengirimkan energi kan, gempa di mana-mana. Karena ikatan tauhid ini goyah. Banyak gempa di mana-mana. Masjidnya megah, isinya kosong. Jadi kalau hariannya sholat, bulanannya Ramadan, puasa gitu ya, tahunannya haji gitu. Jadi nggak pernah terputus ikatan tauhid itu. Dan ketika sholat ditinggalkan, masjid kosong, berarti energi tauhid yang mengikat bumi dengan arsy Allah itu berkurang. Rapuh bumi kan. Di saat itulah banyak gempa terjadi. Bumi tidak lagi kuat rentan dengan aktivitas benda langit, tidak lagi punya imun untuk bertahan. Gempa di mana-mana, gunung pun meletus karena bumi mencoba mempertahankan dengan sangat kuat, tapi energinya sudah berkurang. Dengan sekuat kemampuan bumi pun akhirnya bumi mengerahkan semua kekuatannya, sampai saking kuatnya bumi mengerahkan energinya, bergoyangnya, bertahan. Isi bumi pun keluar, gunung-gunung meletus. Itu tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah SAW. Simultan dengan kebangkitan Islam, perang ideologi hak dan batil. Battlegroundnya mana? Palestina. Jantung dunia. Allahu Akbar. Ini sepertinya semua adalah kode buat kita semua, guys, untuk mengetahui rukun iman adalah percaya dengan hari akhir adalah sesuatu yang perlu kita ketahui. Bukan untuk kemudian kita menunggu kapan hari kiamat datang, tapi bagaimana kita menyikapi bahwa semua itu ada akhirnya, ya Ustaz ya. Semua ada akhirnya. Jadi kita nggak yang lagi sukses nggak sombong, yang lagi kemudian terpuruk nggak minder ya, bahwa semua punya waktu. Dan bagaimana cara kita menyikapi sampai ke mendekati penghujung dari keadaan kita di dunia ini ya.
kita bisa ngelakuin apa gitu, apa potensi kita yang terbaik yang bisa kita lakukan dalam apa namanya menyongsong kiamat kitanya sendiri. Setiap orang juga akan meninggal, ya. Betul. Nah, kita juga akan jadi punya saya juga sama. Maksudnya kita bakal kiamat sendiri juga kan. Sebelum kiamat yang gede ya. Kata Rasulullah SAW, man mata qabla sa'ah faqad ja'at qiyamatuh. Siapa yang meninggal sebelum kiamat, dia sudah mendapatkan kiamatnya. Dia sudah mendapatkan kiamatnya. Oh, jadi kita dengan meninggal pun kiamat kita sendiri. Kiamat. Dan orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Mudah-mudahan kita tidak menyaksikan kiamat. Jadi guys, ini nggak akan terjadi dan nggak akan bisa dihindari. Ya namanya meninggal juga kita juga nggak bisa menghindari. Jadi intinya kita harus menyiapkan bekal terbaik. Ya, fitnah ini tetap akan terjadi. Fitnah apa terjadi di Palestina sama kehidupan kita pasti nggak bisa dihindari saat ya. Semuanya. Betul. Dan sebetulnya itu cara yang sangat mulia bagi orang-orang Palestina. Rasulullah SAW sempat ada bertanya pada saya di Palembang tuh, Ustaz, kenapa kok mereka dibiarkan dibantai? Kok dunia ini kejam? Kemana Allah kok tidak menolong mereka? Gitu. Saya sampaikan bahwa Innallaha idza yuhibbu 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba atau mencintai satu kaum, Allah uji mereka. Justru kalau diuji berarti Allah cinta sama dia. Satu itu. Allah, kenapa Allah menguji kita? Semua penderitaannya akan Allah segerakan di dunia. Karena Allah tidak mau mereka menderita di akhirat. Makanya Rasulullah sampaikan, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Idan kaifa tutahhiru qulubana wa nufusana ila adam laisa hunaka azabun fil akhirah. Ya Rasul, bagaimana jiwa dan hati kami dibersihkan kalau di akhirat tidak ada siksa? Ujilat hidzukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia. Jadi di akhirat umat Rasulullah itu tinggal menikmati pahalanya saja. Maka tidak lama di padang mahsyar, tidak lama. La tatula mudatu ummati ma fil mahsyari ma fil hisab fil mizan hatta fis sirat. Hatta ilal jannah. Tidak lama di padang mahsyar sampai masuk surga. Lalu bagaimana cara Allah menghapuskan dosa-dosa kami di dunia? Azab di dunia. Satu, dengan fitnah akhir zaman. Berat kita memegang Islam, mengamalkan Islam seperti memegang bara api kan. Istiqomah kita difitnah, dituduh teroris segala macam. Istiqomah, habis itu dosa-dosa kita. Yang kedua, wabizalazila, dengan bencana alam. Disebut gempa tapi maksudnya bencana alam. Di Palestina dihabiskan dibantai. Yaitu yang ketiga, wabil qotli. Yang ketiga, wabil qotli. Yang ketiga, dibantai. Kita dihabiskan dengan bencana alam, mereka dihabiskan dengan pembantaian. Itu cara Allah mensegerakan siksaan bagi kita di dunia. Nah, jadi pembantaian itu merupakan cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga bagi mereka yang istiqomah dengan iman Islamnya di Gaza, itu mereka sebetulnya makhluk yang terbaik. Malah dapat jalur VIP kayaknya ya. Ya nggak mungkin kita nggak ada cobaan apa-apa menghadap surga. Nah, pertanyaannya, sebentar. Kalau Gaza diuji dengan dibantai, kita diuji dengan apa nanti? Nah, saya membayangkan pembantaian berikutnya di akhir zaman, malhamah, ini lebih keji, lebih sadis, lebih berat daripada apa yang kita saksikan di Gaza. Sekarang kita menyaksikan Gaza dibantai, nanti Gaza yang akan menyaksikan kita dibantai. Karena Gaza, Syam, kata Rasulullah, akan menjadi tempat teraman ketika huru-hara akhir zaman itu terjadi. Fitnah yang sesungguhnya terjadi, tempat teraman kalian adalah Syam. Fa'alaikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Berarti kode-kode akhir zaman kita pindah ke sana gitu. Nah, pada akhirnya kan nanti digiring ke sana. Nah, maka kata Rasulullah SAW, maka hijrahlah kalian ke gunung agar kalian selamat dari huru-hara itu. Jadi kita harus membangun kampung hijrah akhir zaman. Di mana? Jauh dari huru. Kan fitnah itu di kota, perang itu di kota, orang berebut kota, harta di kota. Ya, kita tinggalkan apa yang menjadi penyebab orang berebut tentang fitnah akhir zaman dunia. Nah, kita tinggalkan itu di mana? Di gunung-gunung, di hutan-hutan. Oh, ya. Apa namanya? Peperangan, perebutan kekuasaan itu semua terjadi di kota, benar juga ya. Karena pusat politik ya. pusat dunia juga. Pusat kontrol, pusat politik yang menguasai apa namanya? Orang lain itu berada di kota. Jadi kalau mau hidup tenang ya di desa aja gitu, atau di kota, atau di daerah pegunungan. Nah, itu dia bagaimana teman-teman
udah punya tempat di ujung gunung atau di desa-desa. Tapi kalau punya kontrol, bisnisnya dilakuin dari jarak jauh bisa gitu. Tetap ada apa yang dilakukan perniagaan teman-teman di kota, tapi kita hidup di desa gitu. Menarik juga sih. Sebetulnya bisa itu. Maka kalau ingin hijrah menghadapi fitnah zaman, harus dimulai dari sekarang. Jangan ketika terjadi fitnah kita baru berpikir hijrah, sudah terlambat. Kayak tobat itu dari sekarang. Kalau udah mau mati baru tobat, jangan. Nggak sempat ya? Jadi ibarat hidup kita seperti itu juga. Sebelum kita itu terjadi ya kita hijrah dari sekarang. Jadi kita punya tempat di hutan yang itu kita sudah settle lah, kita bikin nyaman. Maka ketika chaos terjadi, kita ungsikan anak istri kita, keluarga kita ke sana, kita fight membela Islam di sini agar anak istri kita aman. Udah Ustaz aja Min? Sudah. Kita sudah mempersiapkan, insya Allah. Sedang mempersiapkan. Masya Allah. Nanti di info-info ya. Insya Allah siap. Waduh. Jadi kayak hal seperti ini yang kita obrolin karena adalah sebuah persiapan ya. Maksudnya bagaimana kita menyikapinya. Jangan sampai dadakan kata Ustaz tadi ya. Betul. Minimal udah tahu lah wacananya. Apa yang bisa kita ceritakan ke anak. Mereka sudah punya bunker kok. Mereka sudah mempersiapkan. Mereka aja udah bikin, masih kita enggak. Itu film 2011. Itu sebetulnya kami sudah siap loh. Maksudnya kalau kalian muslim siap apa? Tempat-tempatnya sudah kami pegang. Ya. Ini ya, filmnya 2020 ya? Iya, 2020. 2012 ya. Nah, itu mereka sudah, itu sebetulnya bukan hanya film. Mereka sudah buat bunker-bunker. Pertanyaannya kita kapan mempersiapkan? Kita dibikin sibuk di nina bobokan agar kita habis, agar ketika dunia selesai dari bencana huru-hara, mereka menjadi penghuni berikutnya. Kadang-kadang mereka lebih bisa baca dibanding kita, yang kemudian jadi inspirasi film-film mereka ya. Mereka bikin bunker, kemudian juga secara nggak langsung mau ngasih tahu bahwa mereka udah nyampe ke situ persiapannya kalau ada terjadi kiamat ya. Dan kalau kita nonton film Avatar, film Hunger Games, itu soalnya kayak Gaza ya. Jadi kita ngelihat mereka aja kampanye lewat media film gitu. Apa yang mereka lakukan? Lord of the Ring. Lord of the Ring juga. Itu dari konteks perang Malhamatul Kubra, perang tanpa teknologi kan. Manusia yang terbaik dibantu malaikat. Dan menarik satu lagi. Ini ada berita dari Gaza. Seorang ulama Syam mengatakan, aku bermimpi Rasulullah SAW akan perang membebaskan Gaza. Gimana tuh? Ya. Dan mimpi ini sama dengan seorang wanita muslimah dari Suriah yang nikah dengan orang laki-laki dari Gaza, Muslim Gaza. Ya, diceritakan oleh Syahriar Orzazi. Malam itu dia bermimpi, dia nangis. Kata suaminya, "Khalas, ma tabkin. Hada min qudratillah. Hada takdir. Ini sudah takdir Allah. Orang tua kita tidak mati, mereka syahid. Bukan itu yang aku tangisi. Itan li Aisyah, lalu kenapa kau menangis? Wallah, laqaitu Nabi Muhammad SAW fi lailatul bariyah fi manami. Aku bertemu Rasulullah malam tadi. Nanu najlisu fi wasatil aqsa. Kami duduk di tengah-tengah Al-Aqsa. Wa yajlisu fina Rasulullah SAW. Rasulullah duduk di tengah-tengah kami. Wa nashku ilaihi ma asabana min al-jurah min zulmil yahud fi hadhihi al-ma'rakah. Rasulullah duduk di tengah-tengah kami. Kami curhat sama Rasul tentang pembantaian Oktober ini. Lakinnahu yatabassam, tapi Rasul tersenyum, tidak menangis. Dan mengatakan, sabrun ya ahlal Syam, sabrun ya ahlal Gaza, qaribun alaikum nasrun minallahi azza wa jalla. Bersabarlah wahai penduduk Syam, bersabarlah wahai penduduk Gaza, telah dekat kemenangan untuk kalian. Kemenangan Palestina, kehancuran Israel. 2027 asumsi itu muncul. Artinya apa? Menariknya begini, logikanya bagaimana kita memahami. Satu, pandang ini dengan kacamata akidah. Quran mengatakan, Allah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal ahya'un 'inda rabbikum yurzaqun. Jangan kau katakan orang yang gugur di jalan Allah mati. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Satu itu. Yang kedua,
Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah disambut oleh 1.500 nabi dan rasul Bani Israel di Masjidil Aqsa. Loh, kan mereka sudah mati. Jangan katakan orang yang gugur di jalan Allah mereka mati. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan an-naumu akhul maut wa la yamutu ahlul jannah. Tidur dan mati itu saudara, dan tidak akan tidur, tidak akan mati orang-orang ahli surga itu. Yang berikutnya, ya, hadza min khasa'is rusul. Ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Bayangkan, para nabi dan rasul sudah kembali pada Allah, diperintahkan Allah datang lagi menyambut kekasih Allah Rasulullah SAW. Logika kita, Mas, pertarungan akhir zaman adalah kemenangan Islam, kemenangan risalah para nabi, kemenangan Rasulullah SAW. Liyuzhirahu ala dini kulli, memenangkan Islam atas agama yang lain, itu tugas Rasulullah, bukan tugas nabi dan rasul yang lain. Liyuzhirahu ala dini kulli. Pertanyaannya, ketika Islam ini sampai pada pertarungan babak finalnya, apakah Rasulullah akan melewatkan perhelatan babak final ini? Iya. Mungkin gak Rasulullah tidak tahu menahu tentang akhir zaman ini, sementara beliau akan menjadi saksi bagi semua umat manusia di dunia, di akhirat nanti? Gimana kira-kira? Maka jika ada ulama mengatakan bermimpi Rasul akan berperang dengan pasukan di Syam, di Gaza, bahkan aku akan berangkat ke Gaza. Ana dhahibun ila Gaza, sauqatilul yahud alladziina yaqtulu ummati fiha. Saya akan berangkat ke Gaza dan akan saya perangi mereka. Rasulullah memakai pakaian zirah, pakaian perang, pedang dan kudanya. Itu mimpi ulama Syam. Belum pernah Rasulullah dikatakan perang ke Gaza, enggak. Tapi dalam mimpi itu berperang ke Gaza. Artinya itu perangnya perang akhir zaman. Kemudian Rasul mengatakan, ya Rasulullah, jika nanti muncul di zaman kami pasukan terbaik dari Irak, dari Syam, dari Yaman, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Fa'alikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam, Palestina, Suriah. Fa'innal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha, karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi pasukan Syam. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah ikut berperang, apakah Jibril diam saja? Enggak mungkin. Turun kan? Ya. Kalau Jibril turun, apakah malaikat diam saja? Iya. Itu inspirasi film Lord of the Ring. Manusia, ada elf, ada Gandalf, ada musuhnya mata satu lagi. Mata satu lagi kan? Kemudian ada Arak, itu Yajuj Majus, wajah-wajah Arak, buruk rupa, dahi mereka lebar. Itu tentang Yajuj Majus. Perang tanpa teknologi. Iya, itu balik lagi. Wah, banyak ini dapat kita nih, dan berbagai bentuk-bentuk fenomena yang ada, ya, dijelaskan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita jadi nambah kepercayaan kita mengenai akhir zaman bahwa akan terjadi, ya, karena bagian dari rukun iman kita. Dan di sini kita maksimalkan apa yang kita bisa mampu lakukan. Semoga inilah momen kita sama-sama untuk waktunya faham dan bangkit bahwa sebelum berakhir kita harus menang dulu nih. Jazakallah khair Ustaz, waktunya Ustaz. Afwan wa iyyakum. Jazakallah juga atas undangannya. Allah yubarik fikum. Ini banyak yang terbuka nih kulit-kulitnya. Yang tentunya ini bukan yang akhir, pasti akan ada fenomena lagi yang kita undang beliau lagi untuk membahas ini. Dan kita doakan sama-sama untuk kemerdekaan Gaza. Amin. Allahu akbar. Ya, kalau dirasa menarik, mau silahkan share link ini ke circle teman-teman semuanya, dan kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.